Halo, selamat malam. Kedengaran Kak suaraku? Di kota apa Kak ini Kak kalau di Jepang ya? Aku sekarang tinggal di Tokyo, di daerah Meguro. Di Ya. Tokyo-nya ya, kota Di terbesarnya di Tokyo. Jepang ya, provinsi itu. Iya. Tapi sebelumnya aku bukan di Tokyo sih Kak. Aku tuh udah Heeh. pindah gitu. Awalnya di Aichi, aku tuh Oh di gitu. Aichi. Terus udah lulus baru pindah ke sini. Oke oke oke. Gitu. Tapi sekolah apanya dulu di Indonesia kan ya? Di Indonesia Kak. Ini tahun keberapa udah di Jepang ya? Aku tahun ke-8 ya. Tahun Uh, ke-8. 8 tahun. Ya udah. Mantap. Enggak. Oke oke. Kita mulai mungkin dari itu aja kali Kak. Ceritakan latar belakangnya dulu, kuliahnya dulu. Nah, terus gimana ceritanya tuh kok bisa sampai sekarang ini di Jepang ini? Mungkin dari situ kali Kak ya. Jadi aku tuh sebenarnya ya dulu tuh dari kuliah D3 dulu ya keperawatan. Dulu aku Ah, lulusan akper Kak. oh gitu. Akper Pemkab iya, akper Hmm, Pemkab Subang. Nah, terus setelah lulus aku kerja di daerah Purwakarta di rumah sakit tipe C. Nah, Purwakartanya di mana dulu? Bentar dulu. Di mana? Di rumah sakitnya dulu. ya rumah sakitnya di Bakti Husada dulu Oh, di soalnya Purwakarta. aku pernah di sana juga. Di Purwakarta apa Purwokerto? Purwakarta Kak. Oh, Aku bukan di Purwakarta. Jawa. Tengah. Purwakarta itu Jawa Oh, Tengah ya. Aku iya Jawa ya. Oh, Barat. Jawa Purwakarta ya, Barat. Jawa Aku Barat. Jawa Oke Barat. oke. Iya. Aku Jawa Oke, Barat. lanjut Aku lanjut. Jawa Barat. Ya, nah terus kan aku di situ sekitar 7 bulan kerja ya di Nah, bagian perina sama bagian anak. Nah di situ aku perinatologi pindah. sama anak. Iya. Mm-mm. Perinatologi dan anak. Nah setelah itu aku pindah ke rumah sakit tipe B di Purwakarta di rumah Ah, sakit Siloam, oh, Siloam Silawam. Purwakarta. Ah, Iya, aku di situ kerja sekitar 2 tahunan Kak. Kerja 2 tahun sambil kuliah di situ. Aku sambil kuliah S1 lanjut bagian S1 ya, ini karyawan. transfer ya. Ya, Ah, S1. Iya, S1 oke. iya. Bagian karyawan. Nah, di situ karena aku tuh sebenarnya sih nggak ada kepikiran ke Jepang tuh awalnya Kak. Jadi Ah, aku ngeliat-liat di Instagram, oh ada senior aku nih kerja di Jepang gitu. Wah, bagus nih kayaknya menarik ah. kayak gitu. Dan teman aku juga ada yang ikut suaminya ke Jepang. Jadi aku oh ya udah coba-coba aja tanya-tanya dan setelah Iseng gitu tanya-tanya ya awalnya katanya ya. mereka tuh iseng-iseng iya Ah, iseng awalnya tuh ikut-ikut aja gitu kan. Nah terus dikasih tahu lah sama mereka ikut program EPA gitu, program EPA jadi yang dari pemerintah itu yang Economic G2G ya, Partnership Agreement. Ya government to G2G government ya ya, dia ya. ya Ah. government to government iya itu jadi yang kerjasama pemerintah Jepang sama Indonesia gitu. Terus tapi aku tuh awalnya Kak itu tuh nggak tahu ya apa namanya ada dua di situ kan ada dua apa namanya kandidat ya kandidat Ah, ah, nurse sama kandidat kandidat care worker gitu. Nah ah, terus karena aku lihat kan di situ persyaratannya untuk kandidat nurse itu butuh pengalaman 2 tahun kerja setelah STR. Jadi aku pikir sayang juga ya pengalaman kerja aku gitu kan. ah, Sayang ah, juga pengalaman kerja aku jadi makanya aku apply ke kandidat nurse gitu. ah. Gitu. Berarti Untuk posisi, kalau care worker sih nggak ada. lanjut Apa? lanjut gimana Kak tadi? Lanjut lanjut. Iya. Kalau care worker kan nggak ada persyaratan untuk pengalaman ya. Yang Ah, fresh ah. graduate juga nggak apa-apa. Gitu. Minimal 2 tahun ya tadi pengalamannya ya. Ya, Kalau minimal oke. pengalaman 2 tahun ya di lapangan gitu. Oke. Nah, sebelum Apa waktu tadi Kak? gimana? Tadi apa sebelumnya? Oh iya. Sebelum waktu ke Jepang gitu kan ada kayak masa transisinya gitu kan. Nah, itu untuk persiapan sebelum kita ke Jepang tuh apa aja tuh yang harus disiapkan nih? Mungkin harus apa ya kayak ijazah ini kan harus mungkin diterjemahkan atau apa gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi ijazahnya harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris dan STR-nya pun harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Terus apalagi ya Pak itunya persyaratannya. Terus surat pengalaman kerja juga sih, surat pengalaman kerja Nah, juga. Dan juga apalagi ya kayak transkrip nilai juga semuanya aku itu ditranslatein juga. Terus sama lupa jangan lupa dikasih cap basah itu apa eh, namanya aku lupa. legalisir kalau di Indonesia.
Iya iya iya, itu dilegalisir gitu. Terus apa namanya, habis itu aku tuh sebenarnya nggak ada basic Jepang sih pas daftar itu kan sebenarnya. Iya, jadi nggak ada basic bahasa Jepang sama sekali. Jadi aku tuh daftar aja ya, aku masukin, dan alhamdulillah tuh pertama tuh aku lulus kan dari ini seleksi administrasi, lulus, terus ikut ujian tes psikologi dan tes keperawatan kayak gitu. Aku alhamdulillah lulus. Nah, karena dinyatakan lulus dari situ, aku tuh udah mulai, waduh, kayaknya harus belajar nih bahasa Jepang gitu kan. Basicnya tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku belajar otodidak. Jadi sambil kerja, sambil aku belajar sedikit-sedikit tentang hiragana sama katakana gitu. Jadi belajar bahasa terus, Jepangnya itu setelah dinyatakan lulus berkas tadi ya, baru belajar ya? Oh gitu. Oke. Oke, lanjut Kak, terus Kak. Ya betul. Nah, terus habis itu kan ada wawancara nih. Nah, di wawancara juga aku tuh di situ nggak ada sama sekali bahasa Jepang. Baru belajar katakana sama hiragana di situ tuh. Terus ya karena di situ juga ada translatornya juga ya, ada translatornya. Di situ oh ya udah, aku tuh dinyatakan lulus wawancara. Setelah dinyatakan lulus wawancara baru aku urus-urus kayak paspor, terus aku resign, terus aku makin perdalam lagi belajar bahasa Jepang. Bentar dulu. Dari mulai basic. Waktu wawancara itu udah pakai bahasa Jepang tuh? Belum. Oh, masih pakai bahasa Inggris atau bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi ya diterjemahin gitu ke dalam bahasa Jepang sama bahasa Inggris gitu. Ada. Oke, ya, jadi setelah itu semua kursus atau gimana bahasa Jepangnya? Agak kursus aku. Jadi alhamdulillahnya tuh setelah matching, kan ada matching tuh. Jadi kan pas wawancara itu kita tuh dikasih pilihan nih matching ke beberapa rumah sakit. Ada 10 daftar rumah sakit matching yang pertama ya. Jadi kita milih rumah sakit yang pertama, kedua, ketiga. Nah, terus kalau misalkan dari pilihan kita itu ada rumah sakit yang tertarik dengan kita juga, otomatis matching nih ya. Jadi kita udah keterima gitu. Tapi kalau enggak, kita bisa ikut lagi di matching yang kedua. Dan alhamdulillahnya tuh aku lulus di matching yang pertama gitu. Aku keterima di rumah sakit di Aichi. Nah, tapi sebelum langsung kerja, dari program pemerintah ini ada pelatihan khusus bahasa Jepang ya. Jadi 6 bulan di Indonesia, di Jakarta, sama 6 bulan di Tokyo. Oh, jadi sebelum kita terjun kerja beneran tuh berarti total ada 1 tahun ya, 6 bulan di Indo, 6 bulan di Jepangnya, di kayak apa ya, kayak persiapan sebelum kerja gitu ya. Iya, ada persiapan sebelum kerjanya gitu. Jadi 1 tahun lah belajar bahasa Jepang gitu. Terus sebenarnya sih awalnya aku nggak nargetin ya, cuman karena aku baru tahu kan pas belajar tuh kita harus ada lulus kayak sertifikat bahasa berapa gitu yang untuk menunjang kita bisa lulus ujian bahasa, lulus ujian ujian keperawatan gitu kan. Jadi ya udah aku kejar tuh kan untuk lulus kayak JLPT tahu kan Kak? JLPT gitu buat tes bahasa Jepangnya gitu. Kalau aku tuh udah kalau Jepang gitu, Noryoku Shiken gitu. Tingkatan ininya apa Kak? Kalau kayak mereka Jerman tuh kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Kalau Jepang gitu ada tingkatan gitu juga nggak untuk level bahasanya itu? Ada. Jadi kalau yang paling basic, paling awal itu N5. Apa? Gimana? Ulangi. Agak atasnya lagi ya. N5. Ya? Jadi N5. Oh, N5. Paling jadi basic itu ya? Itu N5. Oke. Itu terus agak atasnya lagi N4, dan untuk bisa percakapan bahasa sehari-hari itu N3. Nah, untuk yang lebih advance-nya lagi itu ada N2, dan juga untuk yang lebih pro-nya lagi ada N1 gitu. Untuk di dan posisi ini posisi kakak ini berarti minimal di N berapa tadi Kak untuk menjadi seperti kakak ini? Ikut program ini? Jadi setelah program ini, setelah pelatihan 1 tahun, aku udah lulus sertifikat N3 ya Kak. JLPT N3. Ya minimal bisa komunikasi lah gitu. Jadi bisa tahu, nggak bingung-bingung amat gitu. Masih ada 2 level di atasnya ya.
N2, Iya, N1. iya, iya. Tapi susah banget itu N1 kalau N1. Aku sekarang udah N2 sih alhamdulillah. Oh, udah N2. Oh, udah profesional. Oke, oke. Iya, enggak. Masih ada kanji yang nggak terbaca. Oh gitu. Oh ya, di sana untuk bahasa hari-harinya memang pure Jepang ya Kak ya? Walaupun di Tokyo itu sendiri. Jadi gini Kak, apa namanya, kalau Tokyo sih ada sebagian yang mereka bisa bahasa Inggris, terutama di daerah tempat wisata-wisata kayak gitu. Ada mereka. Tapi kalau untuk di pedesaan, mereka sama sekali nggak tahu bahasa Inggris. Jadi harus pure bener bahasa Jepang gitu. Jadi kan pas awal aku ditempatin itu kan di daerah Aichi ya, itu di daerah desa itu, dan mereka nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali, mereka ngertinya bahasa Jepang gitu. Jadi kalau kita nggak bisa komunikasi udah agak susah ya. Gitu, kan. Hurufnya juga beda kan ya? Kalau di situ pakai apa ya? Kanji ya? Kalau Jepang. Untuk tulisan petunjuk apa gitu semua pakai huruf itu ya? Iya, pakai kanji sama pakai kadang katakana ya, katakana. Kalau misalkan diserap dari bahasa Inggris, biasanya ada katakananya juga. Oh. Gitu. Itu apa namanya penggunaan untuk katakana tuh untuk apa? Kanji itu untuk apa gitu Kak? Ada ininya? Jadi kalau kanji itu mereka kan emang sebenarnya kanji itu dari ini ya, dari serapan dari Cina. Cuman mereka ini lagi kan serap lagi, terus diubah lagi jadi hiragana sama katakana. Nah kadang kalau katakana itu ada beberapa bahasa Jepang yang mereka ngambil dari bahasa Inggris. Nah itu baru ditulisnya dengan katakana. Gitu. Oh gitu sejarahnya ya. Kalau kanji itu kayak hasil ya paham. Tapi lebih banyak untuk ininya pakai katakana. Hiragana, katakana, kanji gitu. Untuk ini ya. Kanji sih lebih banyak. kanji sama kalau katakana cuma dia dari serapan dari Inggris aja. Oke, sampai sekarang kerja di rumah sakit berarti ya Kak di Jepang ini? Enggak sih, dulu pas awal pas aku ke lapangan itu aku kerja di rumah sakit dulu, tapi nggak langsung sebagai perawat ya Kak ya. Jadi karena kan di Jepang ini memang butuh banget ya sertifikat atau lisensi sebelum misalkan kita melakukan pekerjaan. Jadi pas awal aku bekerja sebagai Kango Josu, kerjaannya hampir mirip seperti care worker. Kango Josu. Bentar. Apa? Kango Josu itu gimana itu? Kango Josu itu kayak apa, asisten perawat lagi. Jadi kita kayak untuk menyiapkan, misalkan perawat mau melakukan tindakan apa, kita siapkan kayak gitu. Terus kayak ngasih makan pasien, miki-miki pasien kayak gitu, bantuin perawat misalkan mau ada tindakan apa, bantuin dorong pasien kemana gitu. Kalau di Indonesia profesi itu apa ya bayangannya ya? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Kayak asisten perawat kan? Ini deh, asisten perawat ya. Mungkin kalau zaman dulu ada SPK itu kali ya, yang mereka setara SPK itu ya. Kalau zaman ya mungkin kayak itu sih. Jadi iya hampir mirip. Jadi pokoknya kita belum boleh melakukan tindakan medis kayak terus pasang kateter, pasang infus segala macam itu belum boleh. Soalnya kan belum ada sertifikatnya ya. Gitu. Jadi nah karena kan aku datang ke sini sebagai Kango Kohosha ya, atau kandidat perawat ya, kandidat perawat. Jadi kan belum ada sertifikat gitu. Nah aku tuh dikasih kesempatan setahun sekali ujian nasional keperawatan gitu kan per tahun. Nah, alhamdulillahnya tuh aku di tahun kedua aku lulus ujian keperawatan yang provinsi gitu, Junkanggoshi istilahnya mah. Jadi aku dapat sertifikatnya atau lisensinya dari provinsi gitu. Tapi, nah beda lagi, ranah kerjaannya juga beda lagi antara Junkanggoshi sama Seikanggoshi yang perawat yang lulus ujian perawat nasional itu gitu. Kalau Junkanggoshi itu rata-rata mereka pekerjaannya bisa melakukan pekerjaan medis, tapi mereka belum boleh memberikan asuhan keperawatan atau merencanakan asuhan keperawatan gitu. Oh, gitu ya. Jadi kayak ngambil darah, nyuntik itu udah boleh. Ya. Nah,
terus di tahun ketiga itu alhamdulillah aku lulus ujian nasional keperawatannya. Dan aku udah mulai boleh nih kayak melakukan tindakan suntik, terus pasang kateter, pasang NGT, terus pasang infus, terus juga kayak kasih asuhan keperawatan ke pasiennya boleh gitu. Oke, apa nyebutnya apa kalau profesi ini Kak? Profesi ini nyebutnya apa kalau di sana? Yang sekarang ini? Kanggosi. Kanggosi ya? Kanggosi. Oh gitu bacanya. Ya, agak susah sih Jepang. Oke, lanjut Kak. Ya. Nah terus aku setahun tuh di rumah sakit, 11 tahun di rumah sakit. Terus kan aku ya, karena penasaran juga sih kan pengen kerja di panti lansia. Terus kalian juga aku mau tinggal bareng sama suami, jadi aku pindah ke daerah Tokyo ini gitu. Jadi sekarang aku kerja di di panti lansia ini gitu. Panti lansia aku namanya Tokubetsu Yoboro Jinhomu. Jadi panti lansia ini panti lansia yang dari publik atau dari pemerintah gitu. Nah, panti lansia ini dia khusus untuk para lansia yang membutuhkan tingkat perawatan lebih tinggi, tapi tingkat perawatan medisnya agak sedikit gitu. Misal dia pasiennya udah hampir terminal, tapi dia nggak butuh seperti infus atau yang lain gitu. Jadi dia cuman misalkan kayak suntik insulin atau misalkan pasiennya ini nggak bisa makan, terus dia dipasang iro atau pegu gitu kan yang di perut gitu. Jadi nanti makanannya itu dimasukin ke perut gitu. Gitu. Terus kayak gitu lah tuh sama pasien-pasien demensia gitu. Karena dia lansia kan rata-rata demensia sih. Oke. Nah itu kan di situ ada juga yang namanya apa ya nyebutnya kaigo. Nah itu bedanya apa itu Kak sama kaigo itu? Beda. Kalau kaigo dia yang bantu memenuhi kebutuhan dasar pasien seperti makan, gitu kan, menyuapi. Non medisnya berarti ya? Non medisnya iya. Kalau aku medisnya, jadi kayak suntik insulin, terus ngambil darah, aku terus misalkan lapor-lapor kondisi pasien gitu ke dokter, itu tugasnya aku. Kalau kaigo di situ dia cuman kayak memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum, activity daily livingnya gitu ya, makan, minum, iya. Itu bedanya ya. Gitu. Jadi kalau profesi awalnya misalnya kaigo nih, dia pengen mau lanjut ke rata-rata kan yang kaigo di situ ada juga kan yang basicnya perawat di Indonesianya dulu jadi kaigo. Nah kalau untuk misalnya mau apply kayak Kakak posisi sekarang gini melalui program apa itu Kak? Bisa nggak? Oh jadi sebenarnya bisa sih yang memang awalnya dari program IPA, tapi memang dasarnya harus dari keperawatan gitu, lulusan keperawatan, nggak boleh dari lulusan yang lain. Jadi setahu aku aja ya, jadi kayak ijazahnya harus ditranslatein, terus STR juga, terus apalagi ya minimal harus lulus punya sertifikat bahasa N1. Oh iya. Level tertingginya ya. Iya, harus N1 gitu. Agak susah sih memang. Oke, selama terakhir pulang kapan ke Indonesia? Rutin pulang tiap tahun? Aku baru tahun ini aku pulang bulan 1 kemarin aku baru pulang. Ya, oke. Baru. Aku per 2 tahun sih. Per 2 tahun pulangnya ke Indonesia. Oh, per 2 tahun pulang. Selama di sana 8 tahun ya, apa yang dikangenin dari Indonesia, Kak? Itu yang paling dikangenin itu tentunya adalah keluarga sama makanannya Indonesia sebenarnya. Oke. Makanan di sana? Gambarannya gimana, Kak? Di Jepang makanan di sini enak-enak sih. Cuman karena rasanya tuh agak sedikit lebih hambar daripada Indonesia gitu kan. Enak, jujur enak. Cuman agak lebih hambar gitu. Terus
kayak kayak di sini tuh teh manis, terus juga apa ya, itu tuh nggak terlalu kuat gitu. Teh manis itu dia juga tingkat Gantung kemanisannya gitu nggak ya. gitu, Oke, nggak tetap terlalu banyak bu. kurang nendang gitu Atau ya. memang lebih murah. Iya, kurang nendang gitu. Oke. Terus nggak terlalu pedas juga gitu. Oh gitu. Tapi kayak Kakak nggak suka pedas soalnya. warung-warung Indonesia gitu ada juga ya di sana ya? Kayak masakan khas Indonesia apa gitu? Sekarang udah banyak Kak. Di Jepang tuh udah banyak restoran-restoran Indonesia. Tapi kalau masalah harga ya, Iya, jangan iya. terlalu dibandingin. Karena memang di Jepang gitu kan. Jadi Oke, lebih mahal oke. di sini untuk harga restoran di Indonesia. Termasuk ke apa Gitu. namanya kebutuhan hidup apa gitu memang mahal ya kalau di Jepang ya Kak ya? Oh, kalau sekarang tuh udah karena inflasi ya Pak, Ah, semakin mahal. iya. Apalagi beras ya. Jadi beras sekarang tuh udah semakin mahal. Kalau di Indonesia masih mending sih Kak. Sekarang beras Oh itu gitu. masih murah gitu hitungannya. Tapi kalau di Jepang tuh udah mahal banget. Kita 5 kilo aja hampir 500.000. Oh, kalau dirupiahin ya. Kalau dirupiahin Oke. gitu. Kalau Tapi kan di yen ya 5.000 yen, sekitar ah, 5.000. bandingan sama income tapi kita kan jauh, tapi nanti kita bahas itunya. Kita bahas di belakang. Oke, ini lebih ke pengalaman Kakak selama di Jepang ini. Kira-kira kalau kita banding dengan Indonesia apa nih Kak yang paling beda sistem kesehatannya? Yang kelihatan paling beda banget. Apa namanya, pertama ya kalau misalkan dari pekerjaan untuk perawat, jadi aku kaget juga sih ternyata kalau di Indonesia kan kita kayak lebih ke basisnya tuh kayak medisnya ya kebanyakan gitu. Tapi kalau di Jepang ini kayak menyeluruh semuanya gitu, dari mulai kebutuhan pasien mau apa kayak gitu kan kita yang penuhin kan. Nah kalau di Indonesia kan ada keluarga yang menunggu kan satu. Iya. Dulu waktu pas aku kerja di rumah sakit itu nggak ada, maksudnya keluarga pasien itu nggak ada yang sampai menginap gitu di rumah sakit. Paling mereka jenguk itu ada jam besoknya gitu, jadi dibatasi, jadi nggak Nggak ada yang mendampingi gitu, nggak ada? Nggak ada, paling kalau ada apa-apa kita telepon gitu. Oh gitu ya. Iya, gitu. Jadi pure kita yang kerjakan. Semuanya kita yang kerjakan gitu. Apalagi kalau di rumah sakit agak sedikit lebih berat ya. Kemarin itu kan karena aku di rumah sakit yang Ryoyo Byoin ya, yang yang pasien yang udah terminal dan udah tirah baring gitu kebanyakan di situ. Jadi semuanya kita sama Kaigo yang kerjain gitu. Jadi kayak ngasih makan kayak gitu, terus sama ganti pampersnya dia segala macam kita yang ini, mandiin juga kita yang ini juga gitu. Jadi nggak ada keluarga pasien yang memandikan pasien juga gitu. Jadi kalau di Indonesia kan jadi kebanyakan kan dibantu ya sama keluarga. Iya, karena kan biasanya ada yang mendampingi minimal satu orang lah yang mendampingi yang sakit di situ kan, biasanya kan gitu. Nggak ada tuh, jarang yang benar dilepas banget gitu, nggak ada. Berarti di situ ada keluarga itu pada saat jam kunjung aja Kak ya? Iya, jam kunjung. Jam besuk ya. Oke. Iya, gitu. Kalau ada apa-apa misalkan kegawatan atau pasiennya udah penurunan, itu baru kita telepon ke keluarga pasiennya. Oke. Nah, misalnya kalau posisi dibalik nih, ada nggak yang sistem kita di Indonesia nih lebih unggul daripada di Jepang? Atau nggak ada nih? Di Jepang lebih bagus kayaknya gitu. Enggak sih. Ya sebenarnya di Indonesia juga ada yang lebih bagus. Kalau di Jepang ini kalau di Jepang kayak ya tindakan medis ada, cuman kan nggak terlalu banyak ya. Kalau di Indonesia tuh banyak kasus yang kompleksnya gitu kan. Kalau di Jepang ini kebanyakan kasus-kasusnya pasiennya kan lansia, karena tingkat lansia di sini kan. Banyak banget ya lansia di sana ya. Iya. Nah itu, jadi dari segi keahlian, keterampilan itu, kalau menurut aku sih kayaknya masih lebih baik atau lebih mending di Indonesia gitu. Terus juga untuk masalah jaminan kesehatan ada dua-duanya ada positifnya gitu kan, di Jepang sama di Indonesia juga. Kalau di Indonesia kan kita pakai BPJS yang dulu kan ditanggung ya semua gitu kan, kita cuma bayar per bulan berapa kayak gitu kan, jadi udah gitu kan kita keluar nggak usah bayar lagi. Kalau di Jepang ini kita masih bayar, jadi ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatannya itu kita kan dipotong dari gaji kita per bulan, kan karena kita kerja ya, dipotong gitu kan per bulan. Nah
Terus kalau misalkan kita sakit, kita masih bayar 30% Oh, gitu. nggak Jadi 100% oh masih jago BPJS dong gitu. Iya, iya, iya. ya, Oke. tapi kan sekarang BPJS juga udah mulai Iya, iya. dikasih ya Kak, ya kan ada beberapa Iya, penyakitnya iya. kan. Aku lihat itu wah kataku tuh. Tetap itu. Ya, jadi kan kalau di sini apa namanya asuransi Jepang itu mereka mengcover tapi cuma 70% gitu kan untuk usia kita. Jadi usia yang di bawah 75 tahun itu masih bayar 30%. Misalkan kita sakit atau berobat itu kita masih bayar 30%. Nah, kalau misalkan usia 75 tahun ke atas itu kita cuma bayar satu pas 10% gitu kan, 10%. Tapi itu juga ada tapinya. Kalau semisalkan nih ya namanya dilihat dari penghasilan dia, misalkan penghasilan dia berlebih, itu ada itu soal administrasi iya. Kak. Lihat Kalau dari misalkan ini ya. itu kalau misalkan dia ininya lebih ya, penghasilannya lebih atau dia dari apa namanya ya pokoknya ya penghasilan dia berlebih, jadi dia bisa dikenakan biaya 20% atau 30% gitu. Oh, Tergantung itu bedanya ya. Ya, intinya tetap penghasilannya deh. Intinya tetap nggak 100% ditanggung ya, tetap ada yang ini ya, Ya. berapa persen ya. Oke, nah sekarang kita membahas yang tadi disebut tadi. Boleh di-spill nggak nih? Apa? Kalau selama kerja 8 tahun ini berapa gajinya sekarang nggak? Ini dulu deh, waktu awal ke Jepang dulu deh, berapa? Yang mana dulu? Yang awal ke Jepang dulu ini deh, awal. Sebenarnya sih awal ke Jepang ya sebelum aku lulus dari ujian keperawatan ya. Aku masih kerja sebagai asisten perawat, itu aku dapat bersih sekitar 14-15. 14-15. Tapi itu belum termasuk itu udah termasuk pajak udah Kak? Udah potong pajak? Udah dipotong pajak udah. Itu bersihnya ya. Itu bersihnya. Tapi itu belum termasuk makan. Paling makan aku sebulan ya habis mungkin 2-3 juta aja sih. Gitu. Nah, itu tadi aku bilang tadi walaupun mahal kan income-nya lebih besar, tetap nggak sampai setengahnya gitu. Oke. Itu untuk kontrak pertama tahun awal. Nah, sampai sekarang ini di kisaran berapa tuh, Pak, angkanya? Sekarang nih. Jadi kalau yang sekarang aku karena di daerah Tokyo juga ya agak lumayan besar. Oh, terus tempat juga aku menentukan juga ya Kak ya? Iya Kak. Makin ke kota makin mahal ya. UMR-nya ya. UMR-nya dia lebih tinggi gitu kan. Jadi karena aku sekarang kan kerja di Tokyo juga, terus di panti lansia, rata-rata di panti lansia ini untuk perawat medis dia agak besar ya. Aku bersihnya itu sebulan bisa sampai 28, 29, 30 juga pernah nyampe gitu. Oke. Mantap. Tapi Kak ada tapinya. Itu belum termasuk makan sama biaya rumah di sini. Iya. Itu kami harus. Itu udah dipotong pajak. Itu gaji segitu itu kami harus tapi kerja 4 dipotong pajak ya. Kami kerja 4 bulan dulu baru dapat segitu Kak. Oke. Tapi belum dipotong rumah sama biaya makan di sini gitu aja udah. Potong rumah, listrik sama biaya makan di sini aja. Oke. Suami di sana juga ya ini ya? Iya, suami saya di sini juga. Awalnya duluan Kakak atau suami duluan yang di sana atau barengan waktu ini ya? Barengan sih. Oh, barengan. Sebenarnya barengan satu angkatan kita. Mantap, luar biasa. Oke, terakhir Kak, ini mungkin lebih ke saran Kakak aja nih untuk teman-teman yang pengen juga berkarir sama kayak Kakak di sana, khususnya di Jepang ya. Kira-kira apa dulu nih yang perlu kami siapkan? Atau mungkin yang lagi sekolah harus apa dulu yang diperdalam nih biar kesananya enak gitu? Oke, nah pertama kita ke Jepang mau jadi apa dulu nih, dan juga yang paling utama tuh memang bahasa. Orang Jepang itu paling suka sama kalau misalkan kita bisa bahasa mereka ya, sama kita bisa ngerti mereka. Terus kedua budaya kerja mereka, budaya keseharian mereka bagaimana. Karena budaya kerja Jepang itu terkenal dengan disiplin dan juga mereka bekerja keras ya. Jadi misalkan nih kita masuk kerja jam 9 itu bukan jam 9 pasnya, tapi
harus setengah jam sebelumnya minimal. Oh. Misalkan jam 8:30 harus sudah datang. Ya, terus dan juga jangan kaget kalau di sini budaya pekerja kerasnya seperti ya ada lembur gitu kan. Nah, itu jangan kaget juga gitu. Tapi bentar, lemburnya tapi terus tetap juga di lemburnya tapi tetap dihitung, ada maksudnya ada upahnya kan, bukan lembur cuma-cuma. Tetap ada hitungannya kan? Nah, sebenarnya sih Kak, rata-rata ada hitungannya, jadi dikasih. Tapi ada juga beberapa tempat yang menghitung lemburan itu sebagai service, jadi kita nggak dibayar. Ada beberapa tempat, tapi kebanyakan dibayar. Jadi per menit, bahkan dari per menit itu 1 menit itu udah dibayar lembur. Oke, sangat dihargai sekali. Oke, mantap. Oke, lanjut Kak, lanjut apa lagi Kak? Terus selain itu juga budaya kehidupan sehari-hari mereka nih. Jangan sampai kita ini ya lupa gitu dengan kehidupan sehari-hari, cuman budaya kerja. Jadi kayak mereka tuh nggak suka kebisingan gitu kan. Terus mereka tuh suka dengan keteraturan. Mereka taat peraturan mereka juga gitu kan. Jadi kita nggak boleh berisik. Sampah pun di sini dipilah dengan baik gitu. Jadi nggak boleh nih kita sembarangan buang sampah, misalkan dicampur antara sampah plastik sama sampah yang organik, itu dicampur nggak boleh. Sampah kaleng dicampur dengan sampah botol nggak boleh. Itu semuanya harus dipisah gitu. Terus juga apalagi ya, jangan membuat onar. Maksudnya jangan bawa budaya kita ke Jepang gitu kan. Misalkan budaya kita nih sering kumpul-kumpul gitu. Seperti itu gitu kan. Itu jangan kalau bisa. Terus privacy. Orang Jepang itu sangat menghargai privacy. Jadi jangan sembarangan kayak ngambil foto mereka, atau misalkan nih kita kerja video ini tempat kerja kita, terus misalkan video ini pasien kita, itu nggak boleh. Itu sangat menghargai privacy di Jepang itu. Pokoknya ya ketat, tapi ya itu juga demi kebaikan kita juga sih. Nyaman juga di Jepang kan. Jadi kenyamanan kita juga. Nggak bisa sembarangan kayak ngontenin pasien apa gitu, nggak bisa ya di sana ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh itu sebenarnya. Oke. Dia udah melanggar privacy. Oke, makasih banget loh Kak udah. Tergantung kita gimana? kerjanya di mana. Lanjut apa tadi Kak? Tergantung gimana kita mau, di mana kita nanti mau kerja gitu kan. Misalkan mau di daerah, bukan di daerah, maksudnya mau di perhotelan kah, atau mau kerja sebagai kaigo kah, atau mau kerja di perkapalan kah gitu kan. Jadi kita juga harus tahu gitu kan, budaya mannernya mereka kerja gimana gitu. Kalau ada orang Jepang yang agak keras, jangan terlalu sakit hati gitu. Memang mereka udah kayak gitu. Iya. Itu aja sih Kak, udah. Pokoknya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Iya, betul sekali. Oke, makasih banget loh Kak udah berbagi informasi buat kami di sini nih. Aku minta maaf loh mengganggu waktu istirahatnya, udah malam banget ternyata ya di sana. Iya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Oke, makasih ya udah berbagi informasi. Mungkin kalau aku butuh nanya sesuatu aku chat lagi ya nanti ya di Instagram ya. Iya, siap, boleh. Oke, makasih Kak. Selamat malam. Salam buat keluarga, salam buat suami di sana ya. Iya, sama-sama Kak. Oh ya Kak, aku boleh screenshot boleh? Boleh, oke. Oke, boleh. Jadi agak lucu juga gitu ya. Oke Kak. Oke.